Sofi wala tasihu salatun muaqqatatu hatta yadkhula waqtuha wala salatun wala sababun hatta yujada sababuha yaqinan warabi'u istiqbalu ainil qiblati istiqbalu ainil ka'bati yaqinan bil qurbi wa dhannan bil bu'di illa fi nafilatis safari wa salati syiddatil khawfi wallahu a'lam bi muradihi bidzalika. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita lanjutin tentang syarat-syarat sah sholat. Kemarin asyurutu lisihhatis sholati arba'atun. Syarat sah sholat jumlahnya ada 4. Yang pertama at-thaharatu. Kalau mau sholat harus suci dulu. Anil hadasaini, dari 2 hadas, mau hadas kecil ataupun hadas besar. Wa anin najasati, juga bersih suci dari najis. Allati la yu'fa anha, yang mana najis itu enggak diampuni dalam sholat. Berarti ada najis yang dimakfu lagi sholat, ya, mungkin tadi fil jasadi, sucinya tadi dari najis di badan orang yang sholat. Wal malbusi, dan pakaian, boleh dari kalau laki-laki kalau pakai peci, bajunya kaos dalam, celana, sarung, sempak yang besar-besar, itu semua harus suci. Wal makani, dan tempat sholatnya, kalau pakai sajadah, kalau pakai karpet, atau nggak pakai langsung ubin, nah ubinnya juga kudu suci misalnya, ya. Namun di Islam masalah sholat, seluruh bumi itu bisa jadi masjid, ya. Cuma ada hukumnya yang makruh, kayak di kamar mandi. Kenapa? Tempat kotor, bau, ya kan, nggak nyaman. Kecuali kayak kamar mandi sekarang, ya. Kamar mandi yang mewah itu mah nggak itu. Malin, di kampus saya begitu, tempatnya nggak ada. Gimana? Kamar mandinya nyatu sama buat wudu. Itu nyatu gimana? Sekali kita mau sholat nih, wudu, kamar mandinya nyatu, jadi ya Nggak ada tempat wudunya. Iya, nggak ada. Yang penting kitanya api. Kitanya api, hati-hati, kadang-kadang kamar mandinya sempit. Cik, cerat-cerat harus tuh. Apalagi kalau pakai ember. Kalau misalnya pakai ember ribet, mending langsung keran. Iya. Kalau lupa bawa selang gitu. Ya kalau misalnya kita usul bagian apa itu kalau perusahaan? Saudari ya. Nah, soalnya Pak, tolong siapin. Tapi musola ada. Selada. Nah, tempat duduknya Pak, biar tertib ibadahnya. Usul aja nggak apa-apa. Hati minta ke Allah. Manusia mah yang megang hatinya. Kalau habis sering ngomong, yang mulia sering ngomong, hati mah nggak dibikin dari besi, kan? Bisa diminta. Nah, kalau habis sering baca wirid, relatif udah dapat dari Abi. Nah, dibaca pagi sore, biar bos nurut, ngasih duitnya banyak. Gitu. Iya. Allah Maha Kuasa ini, jangan suka kecil hati kata Abi. Allah bisa ngebolak balik. Kamu bisa jadi manajer. Bisa, kalau percaya Allah, ya. Makanya jangan putus. Tapi kita kudu usaha. Kalau nggak ngomong gimana orang mau tahu? Kalau perlu ajarin ngaji. Ya banyak ya. Saya itu sama Abi pengalaman banyak di tempat-tempat. Walaupun pimpinannya non Muslim, kafir saya. Iya. Tetap ngadain ngaji suka ada. Di pabrik-pabrik entah sebulan sekali atau 2 minggu sekali.
buat apa ya, penyegaran rohani para karyawan. Banyak karyawannya? Ya, itu banyak sih. Ada 100. Enggak ini. Buat lumayan. Di musola gede betul pantas. Ya. Mintanya maaf. Ya. Kita kudu pinter-pinter kondisinya aja, ya. Jadi saya bilang kadang-kadang orang sekarang nggak merhatiin fikih, tapi merhatiin enaknya aja. Enaknya gimana? Enggak. Kadang-kadang ya udahlah pusing aja kalau ngeliat begitu ya. Kita usahain gimana serapi di kitanya aja, ya. Kalau emang udah suci, yang dikhawatirkan Mas itu apa? Yang dikhawatirinnya? Ini takut apa sih? Tinggal masuk yang rapi aja. Iya. Gimana caranya? Ya. Tadinya sih tempat tidurnya beda. Oh ya. Tapi sekarang tempatnya Kenapa? terbatas kali ini. Kalau kamar mandi kecil. Ya makanya itu kudu usuli biar tertib ibadahnya. Kalau ibadahnya beres bisa pengaruh ke penjualan. Iya. Sering saya. Kalau Abi tuh kalau maulid sering tahu bete gajah tunggal bikin ban. Itu sengaja bosnya kalau lagi maulid bikin maulid gede-gedean, tong sapi sampai 15. Apa alasannya? Kalau habis maulid berasa nyenggol. Laku. Saya nggak ngomong ya, banyak orang-orang non muslimnya dari maulid apa karena ngerasa berkah dari makanya kudu rewel. Kalau nggak rewel susah, pelan-pelan sambil berdoa apa pimpinannya masih bisa. Ya Allah maha Tuhan Suasana. ya, minta kaya Allah kaya. Cuma kitanya kadang-kadang sudah sempit kita hati. Padahal kan Allah ghaniyun 'anil alamin, yang menguasai dunia siapa? Walaupun orang kaya orang kafir non muslim kaya, cuma dia ngasih apa? Allah bisa turun kamus. Nama tadi wal makani dan tempat sholat. Jadi suci dari hadas kecil besar, dari najis di tempat pakaian sama badan. Yang kedua syarat sah sholat satrul aurati, kudu nutup aurat min a'lal badan, yang dianggap dari atas. Wajawadihi sama samping-sampingnya. Pokoknya dari atas ketutup sama sampingnya ketutup, itu namanya nutup aurat, ya. Bil qadiri alaihi, wajib tadi bagi yang mampu nutup aurat. Saya bilang kemarin, nyari duit itu penting. Tolakul halal fardhotun, nyari barang halal itu hukumnya wajib. Jangan sampai kita sehat bugar nyusahin orang minta-minta. Ya saya sering sama Abi ada orang minta-minta, dilihat dulu ini orang apa, minta-minta badan ada sehat, tangan lengkap, kaki lengkap, jalan sehat banget, makan belum makan 3 hari. Ya, kalau masih sehat, hukum kemis bagaimana ya? Kalau mampu mau jadi haram, kecuali kedesek, malah kedesek. Udah buntu semua ini, gimana kalau orang kena musibah kebakaran? Itu kan susah, orang judes semua, banjiran. Itu kan cuma nungguin bantuan. Kalau masih bisa kerja sampai paling bagusnya rezeki itu yang dari tangan sendiri. Beda, kita ngerasain dari duit dari tangan sendiri, berasa enaknya itu beda. Sampai ada dalam hadis kalau orang keluar dari nafkah itu termasuk jihad. Niatnya kita nafkah buat istri, buat anak, itu termasuk jihad. Kalau mati itu sama kayak orang syahid. Wajiban bukan mengapakin anak, wajiban kita sendiri dulu yang makan. Kita nggak makan gimana? Ya kan? Nanti ke mulut istri kita, ke mulut anak-anak, itu semua ibadah.
Kan saya sering ngomong ya, kalau Nabi sering ngomong yang dilarang itu cintanya doang. Paham? Duit pak kudu punya. Kamu jadi gimana? Miliki sebanyak-banyaknya, tapi jangan dicintai. Paham cinta? Paham kan cinta? Kan yang dilarang sama Allah itu ninggalin dunia, ninggalin akhirat gara-gara dunia sibuk cari duit, sholat nggak mau. Nah itu yang nggak boleh. Tapi kalau kita kerja begitu hayya ala sholat berhenti, nah itu kudu begitu. Rijalul la tulhihim tijarah wala bai'un an dzikrillah. Walaupun lagi dagang, kayak lagi sibuk, yang bolak-balik nasi ngebut, rendang, telur segala macam. Juga hayya ala sholat sebab dulu ya sholat. Setian, waduh. Ntar ini duit banyak tapi bakar neraka buat apa ya? Ya, paham? Ya yang dilarang sama Allah itu mencintainya. Kan sering dicontohin sama ulama. Kalau miskin gimana zakatnya? Kan zakat udah punya duit. Sedekah pakai apa? Ya minimal senyum, ya senyum mulu kan. Nggak kenyang. Saya anak juga kan dikasih dulu. Saya bukannya ini maksudnya waktunya kerja keren. Ya, kata guru saya mainin tangan digerakin, kokon sih ya gerak gitu, kokon. Bahasa gerakin, hari jangan males gitu. Kalau di kampung makan ada tanah, cakuli, ada cabai, ada kita berasa adanya. Jangan mah tidur aja. Mertua juga mau yang musir. Ya, sampai banyak amalan-amalan yang musir ke fakhiran, jawabian, ya ibadah sama Allah kan ya gitu. Baca istighfar sebelum subuh. Lebih banyak itu, ya. Banyak kan ada yang baca apa? Baca salam, masuk rumah salam, baca kulhu, baca sholawat supaya rezeki kamu. Sampai ceritanya itu ngadu sama kanjeng Nabi susah. Begitu dikasih tahu amalannya begitu, bukan dia doang yang kaya, hatta jironi tetangganya ikut kaya. Dijamalin, sekali udah bosan. Ini salam di Belanda apa nendang pintu. Ya, kayak baca ayat kursi, mau berangkat kemana baca ayat kursi. Masuk rumah biar nggak ada setan mah ada aja, yang gedek mah ada aja. Ya, kita nggak ada ganggu sama dia enggak. Atau kiriman datang itu udah. Makanya baca ayat kursi. Kan yang pertama main sihir kan misahin laki ma yufarriqu bainan mar'i wa zawji. Baqarah ada. Dahsyat itu. Kalau laki bisa mantap itu sihirnya. Rumah saya kan kalau udah berantem ruwet semua. Kalau udah bini berantem, ke anak itu. Kemana-mana. Pecah yang kasih korbannya anak. Sebutnya abdul halal abtolak, walaupun tolak itu halal tapi Allah beri efeknya terus kecuali ya karena udah ya nakal salah satunya cuma berserah ajak sholat nggak mau sholat itu mah ada alasan agak ya intinya apa namanya gara-gara pabrik gitu kan nggak apa ya penting apa namanya kan kalau kata Imam Ghazali Pak dunia mah bisa jadi dua, bisa sumur qadirun, bisa jadi racun, bisa mazra'atul akhirah. Ya kayak kita aja nih ngaji, beli koko, kita pakai ngaji. Ada pahala enggak? Minimal habis sering ngomong ya kata para ulama, satul aurat, beli baju buat untuk aurat. Beribadah bukan? Wajib. Ya. Jangan pakai celana nanggung. Laki juga sendiri. Ya, saya sering lihat, hati-hati ngaji juga tapi celana sini. Awas nih. Paham? Jangan suka kecuali di kamar lagi berdiri sendiri juga nggak apa-apa. Keluar kadang-kadang keluar
Biasanya praktik ini orang ngaji juga tapi aurat dibuka. Tapi saya benar habis bisa begini Pak ya. Kalau suka buka begini, doanya nggak dijawab. Ya hati-hati maksud saya. Ya, pakai. Kita panas memang. Itu udah pakai yang ada panjang dikit, yang untuk dengkul. Ya, mau main bola kasih stoki. Kan ada yang ngomong panjangan lo nggak bisa ngangkat kaki. Serius saya. Saya dulu main bola pakai yang panjang. Wih, masukin ngono. Bisa mencolot kok. Nggak bisa pegang pakai itu. Nggak bisa mencolot kok. Nggak bisa loncat. Ya kali kasih stoki. Ingat kan kaganda kenal kaganda. Iya. Itu berhenti main poli dah gara-gara apa? Dia ngomongin sama dia awas tuh main poli kan segini. Iya. Ya, kalau mau jujur, jaga maksudnya apa namanya jangan udahin yang haram. Ya, nggak apa-apa, rezeki lancar aja saya banget hati-hati. Ya, orang kafir juga rezeki malah lancar, mabok, zina. Tapi ntar di akhirat yang kita pikirin akhiratnya. Ya kan yang dicari sama Allah takwanya, takwa di hati di sini. Dohir itu pembuktian dari takwa. Ya, terus wasani satrul aurah, tuh ya. Tutup aurat akal badan lil qadiri alaih bagi orang yang mampu. Ntar ada orang yang nggak mampu. Makanya saya bilang nyari duit jangan malas, ya. Walau sholat fidul mati munfaridan, walaupun sholatnya di tempat gelap sendirian. Misalnya lagi main ziarah ke Pamijahan tengah gua sholat, walaupun sendirian tetap kalau mampu pakai baju yang tutup aurat, ya. Wa auratul zakari, adapun aurat laki-laki, wal amati lan dan hamba sahaya perempuan, ya. Amat itu hamba sahaya perempuan, kan dulu mah sering perang. Nah yang kalah itu ditawan, ya. Yang kalah jadi budak. Budak itu statusnya walaupun manusia barang bisa dijual beli. Kalau amat cakep-cakep kan lumayan ya. Kayak Sandra Dewi. Perang sama Eropa, waduh, mantep itu. Kalau menang, kalau kalah. Ya dulu, ya. Ntar ada bab bukan abang, ya abang bukan abang yang nyicil supaya bebas. Kayak ingat Sayyidina Bilal, itu kan dibebasin sama Sayyidina Abu Bakar apa? Lagi dipecutin, yang tadinya nggak mau, tadinya masuk Islam, disuruh balik lagi, itu siapa? Jalan belakang, ya, pecut. Siapa Sayyidina Bilal? Tetap aja dia beliau mempertahankan iman sampai akhirnya ditembus. Ya, mahal itu apa ya? Jadi kalau hitam kuat badannya. Ya, petinju makanya kalau hitam. Yeah. Kalau putih lemek-lemek. Keriting hitam, wah itu mahal itu harganya. Kalau laki, kalau cewek dari. Wal amat itu hamba perempuan, ya. Fis sholati, ketika sholat, ma baina surrati war rukbati, ya. Sudah diulang-ulang, kita apa juga sama aja, ya. Mulai dari pusar sampai dengkul, ya. Itu kan amat perempuan ya, karena dia amat, bukan merdeka, hamba saha. Sorry kan namanya tengah hayal aja, waduh, mana-mana enggak ada. Jadi mabaina surra warukbah, ya. Wa auratul zakar wal amat fi shalah wa fi nadril maharim, ya. Dan juga dalam pandangan mahram, bukan muhrim, ya. Walaupun tenarnya sekarang muhrim, bukan muhrim, salah itu. Kalau muhrim orang yang ihram, baik Allahumma labbaik, itu muhrim. Yang benar mahram. Mahram itu siapa? Orang yang haram dinikahi. Ibu kita, kakak kita perempuan,
ngelihat kita itu boleh antara pusar sama Kumpul. dengkul. Ya. Wa kadza fi haqqi dzakar li mumathilihi. Begitu juga haknya laki-laki sama laki-laki. Nah, laki-laki pakai apa namanya? Perempuan sama. Kita ngelihat kakak perempuan sebenarnya nih ya. Sebenarnya auratnya itu ma baina surah wa rukbah. Cuma kan nggak biasa. Iya. Boleh antara pusar sama dengkul. Ya. Wa huma laisata minal aurat. Adapun pusar sama dengkulnya bukan aurat. Dalam lagi ya, yang aurat itu cuma antara aja. Jadi gini, misalnya di pusar nih ya, kita sarung di sini kan, di atas pusar. Pusarnya mah bukan sama dengkulnya. Di sini doang yang disebut aurat. Ya. Lakin yajibu alaihi masatru juz'in minas surah wa rukbah. Ya. Tapi kalau pas sholat jangan ngepres. Pas di pusar pas dengkul. Jangan, nggak boleh. Lebihin. Makanya kalau yang paham dinaikin dikit. Benar ya. Ini kan pusar nih. Paham? Ya. Jadi tutupin itu pusar. Tapi kalau dia dulu pakai sabun. Ada yang mau jawar gitu. Benar apa? Apa seperti apa yang hijau? Sabut ya. Buat yang berduit bisa, yang bergolong bisa. Nah kan? Ya. Apa itu namanya? Sabuk apa? Beksil. Jawar. Sarungan juga pakai sabuk. Wah, ya. Pakai celana pangsi juga, ya. Mau berantem ayo, mau ngaji ha? Ayo. Itu juga sunnah pakai celana ya. Rapiin aja, saya jelasin. Kan? Berarti lagi kayak sepuh. Celana juga tapi pakai sarung. Ini sarungan gimana? Ada keterangannya? Ada. Ini pakaian malaikat. Coba kalau di Arab kebanyakan yang pakai begini nyamani. Dia orang nyaman. Lubahin. Iya. Pakai sarung, jas, AK-47. Tapi itu sepusar amat dengkul wajib itu. Kenapa? Kaidahnya malayatul wajibu ila bihi fahuwa wajibun. Sesuatu yang enggak bisa sempurna yang wajib kecuali dengan sesuatu itu maka hukumnya jadi wajib. Awalnya nggak wajib untuk ini, cuma nggak sempurna kalau pas dipusar begitu turun, atau pas dengkul begitu naik dikit, lebihin, tutup itu pusar, tutup itu dengkul. Kita sholat pakai kolor sah kan? Penting aurat itu, tapi jangan pas begitu tuh. Jadi lebihin. Kalau nyari kolor ya lebih dikit, ya. Kecuali ditutup lagi sama sarung. Kalau pengen pakai stocking saya bilang. Itu kan pemain bola siapa ya? Bulu tangkis siapa? Ahsan. Jangan dipanjangin sampai segini. Untuk out. Kecuali nggak punya duit, bukan tanya ya. Ya. Jadi malayatimu mimbabi malayatimu bab ma sesuatu layatimu yang gak sempurna apa al wajibu sesuatu yang wajib illa bihi kecuali dengan sesuatu itu bahwa maka sesuatu tadi wajibun jadi wajib. Yang wajib itu sholat subuh. Cuman di sholat subuh gak bakal kuat saya kecuali pakai ngopi. Maka ngopinya jadi wajib karena menyempurnakan yang wajib. Ya, ini di kopi tidur nggak di ngopi lebih bagus. Siram ke matanya. Wa auratul hurra
sahabat ya. Fi sholati ketika sholat jami'u badaniha seluruh badan perempuan tadi hatta batinil qadami sehingga ini nih apa ini telapak makanya kan kalau apa pakai apa namanya mukena ya itu sampai ke bawah kayak gaun yang sebab batinul qadam termasuk aurat. Fayajibu satruhu walau bil ardi halal qiyam ya. Wa yakfi dzalika qiyasan ala ma law tashafa ba'du waraqi fi tasyahhudi masalan fasataru walau aurat. Nah, udah ini contohnya nih ya. Illal wajha wal kafen. Kecuali wajah dan dua telapak tangan. Kalau lagi sholat buka nih batas wajah, liatin, awas nih ibu-ibu yang punya bini, punya adik, yang ngajar lagi di rumah, liatin berarti batas wajah mana, jangan termukenanya di sini. Ini mah udah leher, kepala kan ini. Ini mukenanya tuh kalau di Jawa ada yang ininya sampai sini. Kan kita sering lihat perempuan tuh ininya di sini nih, ya kan? Cari mukena yang begini sampai sini. Sebab batas wajah ini kan dari mulai tumbuh rambut sampai ketemunya dua tulang paha. Ini kebuka. Paham? Rambutnya awas. Rapihin. Jangan kayak kerudungan juga rambutnya. Jangan ada sekarang kerudungan juga separuh begini doang. Rambutnya lo begini. Ketutup ya. Ketutupan pakai ciput ya, kalau perempuan ciput ya. Itu apa namanya? Ya, jadi ketutup. Jangan sampai ada rambut kelihatan yang kasar. Jadi wajah tok. Kalau orang stok itu tok ya, enggak boleh ya. Muka gede enggak boleh, kisaran gede enggak boleh. Pokoknya hanya wajah. Kalau punya mukena dirinya perhatiin ya. Sini no. Sini sayang. Coba abang cek dulu. Biar nggak masuk neraka ya bang. Bener kan? Yang udah ngajar hati dalam perempuan hati ya. Sampai sih ini dakon. Apa? Dagu. Ya. Kalau ke sini udah ini leher. Muka udah. Ya kan saya bilang yang rapi. Wal kafen kedua telapak. Nih, yang disebut telapak tuh gini. Temuin, tekan. Itu telapak, ini bukan. Paham? Wa inna ma lam yakuna auratan. Kenapa itu wajah sama telapak tangan bukan aurat? Di annal hajah, karena ada kebutuhan tad'u yang narik ila inharihima. Jadi kalau sujud kan bagaimana? Harus wa man ajaza an satri auratihi fi shalah. Kalau ada orang enggak mampu nutup aurat, bukan ada ya, sahabat sampai sholat gantian. Saking enggak punya duitnya, nah dua makanya Nabi sholatnya ganti, cuma punya satu sarung. Ya, begini. Di alam yajin satiran, dia nggak nemu buat satir, buat yang nutup. Au habasa fima au hubisa fima kanin najisin, atau dia dikurung di tempat najis, kayak di penjara misalnya ya, alhamdulillah ya. Itu kan penjara harus ke jorok biasanya kan. Gimana nih saya mau sholat ya, tapi nggak bisa keluar, nggak boleh atau wajila lawalaisa mau ila taubun, dan tidak ada bersama orang itu cuma satu baju ya. Mana ini? Wala yakfihi lil aurati wal makan, la yakfihi lil aurati wal makan, yang mana itu pakaian dan cukup buat tutup aurat sama tempat. Ya kalau melihat penjara orang dulu kan cuma dikasih kolor kadang-kadang. Paham? Disiksa. Kan penjara dulu mah
sampai sekarang masih nyiksa aja. Ya. Cuma pakaiannya ya. Nah, kalau di Islam ya apa? Ada kalau hukum penjara nggak ada. Kalau maling potong tangan. Kalau membunuh tepasan kepalanya. Ya kan? Kan begitu. Nggak repot-repot ngumpanin banyak Nah. Maling sini tangannya. Maling juga kakinya, Pak. Kan begitu. Bunuh orang tebak. Jelas jadi. Nggak nyusahin ini menghabisin berat. Orang diburu, bininya nggak ngurus, akhirnya kan. Kalau punya bini kan banyak ngurusin bini. Banyak yang terlan. Oh, saya bukan radikal ini. Kan sekarang hukumannya diganti penjara. Hukum mati aja sekarang udah kan nggak boleh apa? Udah nggak boleh kan? Padahal kalau di Islam ya kalau kisos ya kisos. Dia orang kalau membunuh orang kan mikir lagi. Kalau saya ngebunuh si B berarti nyawa saya juga hilang. Kecuali punya hak. Ada hak boleh apa penyebabnya? Kan itu ada hak. Waman ajaza an satri auratihi fi shalah shalla 'ariyan. Kalau udah nggak punya apa-apa, telanjang bulat dah, sholat maka dia sholat 'ariyan sambil telanjang. Ya, nanti naudzubillah min telanjang. Bitamami ruku'ihi wa sujudihi wujuban. Sholat kayak biasa. Walaupun ruku gundal gandul, sujud gundal gandul, tetap wajib itu ruku sama sujud. Ya, wala i'adata alaihi dan gak usah ngulang sholat. In qadara ala satirin, begitu udah di penjara misalnya atau udah dapat rezeki, alhamdulillah ya Allah kemarin mas seret banget habis. Nah, kalau gua habis ya gua jual bajuku. Ya, kere itu jual baju. Ya, begitu. Ya namanya manusia ya, nggak ada yang tahu. Kalau yang paham apa kehidupan masih ngerti. Kadang-kadang Allah ngasih banyak itu, berat. Besoknya bisa Allah hilangin seketika itu. Cobaan datang bisa kapan aja. Kadang-kadang lagi ngakak ketawa. Bisa. Nah itu ya. Jadi kudu kuat lagi gitu. Jangan ikuti nafsu. Di situ ngaji penting, ya. Awas. Hidup nggak kalau bahasa rumit ya. Nggak selamanya manis. Ada masa pahit. Kalau kita nggak pakai ngaji, jujur aja ya, nanti yang ada kayak orang setan kalah, nyalahin semua. Tapi kalau orang ngaji, insya Allah tenang. Tempat itu, jadi ya hidup itu karena Allah itu muji. Pengen naik derajat itu diuji. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Jangan kamu sangka orang yang sudah masuk iman, saya beriman, itu la yuftanun. Apa? Enggak bakal difitnah kata siapa? Justru para nabi itu yang fitnahnya paling gede. Jadi nabi kita dari kecil udah jadi lurusin nama engkongnya wafat beliau. Berarti puncaknya pancingnya ya. Terus balak coba. Nggak berhenti. Ya. Jadi jangan aneh. Justru kata guru saya, kalau hidup lurus-lurus aja hati-hati. Nanti jangan, bukan berarti ngarep-ngarep enggak. Allah juga nyok. Tapi kan kita dikasih doa juga. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Baca itu. Apa artinya? Baca juga cuma berberkat doang. Baca di sholat ayat kursi. Ya itu paling penting itu, gacor penting. Ya, kalau mati habis baca ayat kursi sholat, habis sholat ya dijamin langsung masuk surga.
Baca ya, tiap sholat berarti disuruh. Ya kemarin kan Habib Buban bilang ijazahin kan, baca sholat. Baca, itu ada hadisnya, ada. Terusin sama ujung al-baqarah. Amanar Rasul. Jangan pas berkatnya doang. Ini bila ada berkatnya kenceng. Kadang-kadang sambil ngantuk kan. Enggak tahu amin. Itu amin baru. Gila itu cuma kadang-kadang nggak hafal. Ya, yang lucu kan sholat isya enggak. Tahlil datang dulu. Kadang-kadang ngumpet aja mau digang. Orang-orang belum datang dia tungguin. Lagi ramai awal ke depannya. Kalau Ustaz belum datang masih bisa. Kalau Ustaz datang ya ini masih. Ada lagi lebih parah. Udah duduk duluan, malah lagi ada nih. Ya, sampai ada waktu asal di mana, Pak? Ya. Udah, ntar tahlilnya kita pindahin aja ke masjid. Takinya saya waktu itu. Ya, ada cerita. Ya, Rabbana la tu'akhirna, ya Allah jangan siksa saya. Ini kan doa. Udah diajarin sama Nabi sama guru-guru. Inna sina au akhtona, kalau kami lupa atau kami berbuat salah. Siapa yang nggak lupa nggak salah? Kadang-kadang nggak salah dibikin dibikin lupa. Kedayangan kita itu. Rabbana wala tahmil alaina isra. Ya Allah jangan timpahkan bebankan kepada saya isran yang berat. Rabbana la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min, seperti engkau telah bebankan orang-orang sebelum saya. Berat orang-orang dulu cobaannya. Itu masyarakat sekali langsung kelihatan di sini. Ada yang berubah jadi monyet, ada jadi babi, kuno kirodatan, khasiin. Dulu tapi umat-umat tuh jangan. Rabbana wala tuhammilna, jangan bebankan kepada kami mala qotala nabi, sesuatu yang kami gak mampu. Ada kan cobaan yang gak mampu? Banyak orang yang bunuh diri kan? Bunuh. Karena apa? Stres. Ya, sama kalau kurang stres. Obatnya iman dan jadi jika kesan. Kayak saya bilang hati-hati ya. Kadang-kadang yang punya duit juga bisa bala bisa. Maka jamin duit banyak itu happy. Duit banyak masalah kemana-mana. Ya enak duit banyak masalah enggak? Ya, itu kan apa? Suka itu tuh aku sering nyalahin ya apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak mungkin ngasih cobaan yang lebih, kata siapa? Ini Firaun. Itu mah ayat Allah tidak menuntut seseorang kecuali sekemampuannya. Sholat nggak bisa berdiri, duduk. Nggak bisa duduk, tidur nih, diri. Sekemampuan. Ya, ada pun cobaan bisa lebih. Makanya itu baca, itu ayat dibaca. Tentu akhirnya, ya makanya kalau lagi tahlil, kalau udah paham angkat tangannya, Rabbana jangan ini aja. Itu buat ayat doa. Ya kan banyak yang juga kan? Nggak nyalahin sini. Lo kalau yang paham itu kan minta, Rabbana mana itu kan lagi rame-rame 40 orang biasanya lebih. Kalau berjamaah juga doa beda. Kalau 40 orang kan satunya ada wallahi mana? Ya, berjamaah sama Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Ujungnya enak banget kan itu. Wa'fu 'anna, maafin saya. Emang enggak dimaafin sama Allah gimana? Waghfir lana, ampunin dosa saya. Ini dosa kan? Jujur aja.
warhamna, kasih sayang saya. Kalau nggak ada yang ngasih sayang udah gimana? Kalau masih kecil masih ada orang tua segala, kita sendiri. Anta maulana, engkau Tuhan kami, fansurna, tolong kami, alal qaumil kafirin, ngancurin orang-orang bukan bareng sama orang kafir, malah jadi pembicara. Waduh, NU dong. Nangkap, kita nggak ke situ. Ya, jangan suka bermesraan dah. Dengan kayak kemesraan ini. Ya, udah. Itu doa itu baca. Maksud saya baca. Ingat makna. Hadir hatinya kalau ngedoa, hatinya hadir. Jangan ini mau ngedoa juga, hatinya mau jalan-jalan kemana. Waduh, gimana? Banyak urusan ya beres. Amin. Kalau habis itu jangan saya. Langsung bukan mah dengan hadis. Hadis. Apa tawalet. Iya. Hadir. Kan guru kita sering ngomong baca biasanya ya basi, ya basi. Ya yang tukang nyembur, rajat rajinin. Kang nyembur. Sembur kok nggak sembur? Kan malu. Baca itu ya Sami, ya Basir 100 kali tiap hari. Ya Sami, ya Basir, ya Sami. Berkahnya apa? Allah kan maha ngedenger doa kita. Basir, Allah melihat keadaan kita. Terima susah kita hilang. Susah kita dulu dong. Ya, saya nggak bercanda, serius. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah punya nama-nama yang bagus. Doa kamu pakai itu. Kalau aku kan kenceng dari yang muda kan baca ya lah. 129. Ya Allah tuh maha lembut. Kalau ada musibah jangan terlalu keras. Allah ngasih mudah urusan. Yang membaca perhatikan ya Latif malam yazal uluf bina fima nazal innaka latiful lam tazal uluf bina wal. Tahu artinya? Tahu. Ayo ya Latif malam yazal, wahai yang maha lembut yang tak pernah berhenti lembut. Ya, kita walaupun suka maksiat, Allah nggak langsung nempelin kita kan, megang sama bapak kan, setelah itu, ini polisi menentang aja. Nah, negatif malam biasa, Allah nggak berhenti lembut. Ultuf bina fima nazal, lembutlah engkau ya Allah fima nazal dalam masalah yang Allah bakal turunin. Walaupun banyak yang balak ya Allah tenang aja, ada jalan keluarnya. Untuk bina fima nazal innaka latif, sesungguhnya maha latif, maha lembut. Lam tazal, gak berhenti. Untuk bina wal muslimin, udah ngedoain kita bina ini kami wal muslimin dan orang-orang Islam. Makanya baca ratu ini jangan tidur, ngantuk lagi dan tidur nama Abi juga. Ya, cuma lontongnya doang. Serius saya. Kalau bisa ngomong yang khusyuk, yang tenang. Allah mau di mana aja, mau di musola, di kamar sendiri. Allah mau lihat. Makanya untuk Allah wa antum muqinuna bil ijabah. Itu kata Nabi hadis sahih. Berdoalah aku wa antum muqinun, yakin. Adapun waktunya itu urusan Allah. Awas nih, jangan suka ngatur. Tuhannya siapa? Itu udah ngedoa nih, apa nih? Ya kadang yang namanya ijabah itu nggak turun musibah yang lain. Udah ijabah. Ini alhamdulillah rezeki ada aja, makan cukup, anak-anak sehat, itu juga udah nikmat. Enak gak? Udah orang kalau ngeliat orang pun
Ya, maksudnya kita dikasih sama Allah hidup lagi. Yang aku sering ngomong, sering diulang-ulang Allah keterangannya. Yang dibahas bangun tidur mulu. Kenapa bangun tidur mulu? Masih hidup itu nikmat gede. Ayo, udah mati? Boro-boro. Bangun lagi itu nikmat apa enggak tidur? Walaupun puyeng lagi. Pengen mati apa pengen? Tapi kalau orang syukur ya syukur, kayak syukur. Makanya kalau ngaji kan kasratul umum di kasratul himam. Orang banyak bingung itu karena banyak kepengen. Ya padahal udah dicukupin, bangun lagi. Boleh pagi tadi. Kamu jadi sedang itu sarapan. Ada. Kamu udah punya bini, nasi gorengnya, ini kopinya, masya Allah. Ya kan? Ayo, betul apa enggak? Kita mau pergi kerja udah disiapin, mas. Nah, ini sampai ke dalam-dalamannya. Dompet mas masih ada apa? Kita bagi dulu. Kan kalau tambah kalau kamu masih hidup pagi, bini sehat, anak sehat, rezeki ada, ente sama raja nggak ada beda. Mungkin. Ah ya, bismillah ya. Nah, lewat. Ya. Makanya sifat qanaah itu harus dilatih. Cukup ngerasa cukup dengan yang ada, bukan berarti nggak boleh punya cita-cita. Siapa ya? Justru kata Allah kalau ente syukur buat tambahin. Alhamdulillah ada masih punya motor 2, 3. Kata Allah, ente syukur. Aku beli mobil tenang. Sabar. Kan sedekah 100 jadi mobil, nggak ada itu keterangan. Ya, akhir. Nggak ada ke situ sebenarnya. Keterangan salah. Sedekahin ke motor jadi mobil. Sedekahin itu mana motor satu-satunya. Sukai. Akhirnya kan tutup semua. Soalnya ada keterangannya begitu. Sedekah mah ya semampu. Nah, orang ngasih tamu aja semampunya. Cuma ada air, kasih air. Jangan sampai ngutang begini. Yang semampu. Nah, ambil soda. Senyum juga nggak punya duit soda. Oh, yang penting ada musuhnya. Jangan hehehe. Ya, paham? Itu semampu itu sampai lahap ahli untuk bahasa hadis yang banyak. Lahap ahli dulu. Di Arba'in ada banyak di kitab hadis soalnya Bukhari ada. Ya, sampai ngejorokin bini kata Amian. Duit ada bini doang, jorokin, naikin, sedekah. Itu serius, ya. Wafibu jadi ahadikum sodakoh. Kalau udah punya, nggak punya ya cari dulu. Ya, dibutuh itu kan barang perempuan. Sodakoh jadi sedekah, mau sedekah nih, tapi sering bahas begitu. Kalau nggak punya duit. Kalau punya duit banyak, aku udah tahu malu. Kan sering ngomong kalau kambing bersuara kambing, kalau kebo bersuara kebo. Jangan kambing bersuara kebo. Itu apa sedekah cukup mampunya 10.000, dia maksain 1 juta teler. Yang duit orang. Ada lagi yang duitnya miliaran sedekah 10, nggak tahu malu. Ditungguin yang gede malah ngasih kecil. Ya kalau kamar mandinya gede, uang airnya juga gede, ya kan? Ya coba caranya gede, tomberannya gede. Kalau masuknya gede yang dibuang juga gede, munasnya juga beda. Dan keluar banyak. Nah, mana-mana. Dan terus itu kita lagi. Selarian. Mana tadi? In qadara ala satu. Wa inna ka yusalli, dan pastinya harus sholat inna daikil waktu, ketika waktunya udah sempit, awil yaksi atau putus asa, adatan secara biasanya min usul sadirin ma'tabirin. Jadi ya tadi saya bilang ditunggu-tunggu nih, misalnya zuhur habisnya jam 3, tunggu dulu nih, ada rezeki nggak? Bisa. Udah nggak ada baju semua habis.
saya wajib sholat, saya masih hidup, akal saya masih waras. Bakal punya sarungan nih. Cerita ya di rumah ada orang jualan, tapi digerakin sama Allah, jadi ada orang jualan lewat tetangga, Pak ada sarungan saya mau sholat. Ya, nah itu justru yang begitu sedekah yang paling mantap itu. Orang butuh kayak pahala ngutangin sama pahala sodako, gedean pahala ngutangin. Kalian sekalian nggak dikit lagi. Kenapa kok begitu? Kalau ngutangin sebab orang butuh. Beda sama sedekah. Kadang-kadang sedekah duit gue juga banyak, duit gue juga bang. Ya orang dikasih buat terima, ya apa? Ya kan? Nah, cuma ngasih utang juga lihat-lihat, awas. Ngasih utang juga lihat. Ini orang bisa ngebalikin lagi nggak? Bang, ini utang 2 juta. Kalau muka-muka, wah, ini udah masyhur. Terkenal ya orang. Jangan dia utang, nggak bakal balik lagi nih lu. Lu nagih galakan dia. Kan sekarang banyak begitu kan? Ya. Kalau begitu, mohon maaf, ada bima ada. Cuma ini orang nggak bakal mampu ngebalikin. Itu namanya ada penyakit. Jangan kasih utang. Nih, sedekah aja ya. Sebenarnya 1 juta kan. Ini saya duit 100. Udah nih saya sedekah dari saya serah. Cuma dikasih 1 juta kita yang pusing. Begitu ditagi balakan dia sampai keluar golong. Ada kan begitu? Iya. Ada. Wayai. Tetot. Dan keluar golong. Hati-hati. Ya. Kita ngutang, ya ngutang. Ya manusia ada, belum ada jangan sampai utang. Juga ya. Cuma andai kan punya utang, kita juga perlu punya niat kebalikin. Di keterangannya kalau orang punya mau niat kebalikin nanti dibantu sama Allah. Tapi kalau nggak ada niat, waduh. Yang lebih parah duitnya ada tapi nggak dibalikin, itu malum gitu. Dilaknat sama Allah. Sebab apa? Usahin orang. Itu kan duit orang. Ya, paham? Masalahmu utang. Ya, kalau pinjol saya nggak tahu. Ada benjol. Tidak, ya. Jadi itu nggak pakai baju lagi sholat kalau memang sampai doikil waktunya udah sempit. Aduh, nggak ada pakai apa-apa, gimana ini? Misalnya ada orang ditahan oleh polisi, besar, ya. Yang pertama kan keluarganya nggak ada di jenguk, nggak ada apa. Gimana ini saya sholat? Ya, enak dong, polisi. Ini siapa aja lah. Dia suka nyiksa-nyiksa begitu. Alhamdulillah itu. Ya, bisa. Nggak dikasih baju nggak? Ya Allah, saya mau sholat bagaimana? Ya. Kalau udah sempit waktunya ya udah sholat harian, telat. Atau tadi udah nggak punya duit, habis ini kena musibah semua. Gak mungkin ada yang bisa kebantu, orang semuanya kena musibah. Ya, dia juga pakai kolor, sama aja sama gua. Udah sholat aja, ya walaupun gundal kan. Tahu ya? Nah, jadi kesimpulannya jelas. Yang pertama syarat sah sholat, suci dari hadas kecil, hadas besar, ya. Suci dari najis, tempat pakaian dan yang kedua menutup aurat, ya, dari atas sampai ke bawah. Kalau laki-laki dari pusar sampai dengkul, pusar dengkulnya wajib ditutup. Kalau perempuan seluruh badannya kecuali wajah sama tangan. Ini ya kalau dalam sholat ya. Kalau di luar sholat kalau perempuan seluruh badannya. Ini Syafi'i di mazhab Imam. Ada mazhab lain ada. Kalau nggak salah Imam Hanafi itu masih ngebolehin buka wajah. Kalau Syafi'i buka wajah boleh nggak selain sholat? Ada. Contoh kayak guru lagi ngajar.
Kan susah kalau nggak kelihatan wajahnya. Ini ada siapa? Ini anak namanya siapa? Di absen nggak ada, pakai cadar semua. Ya kan? Atau dokter. Kadang dokter kandungan itu nggak semua perempuan kan? Iya. Banyak laki-laki. Ditanya kenapa kok banyak laki-laki? Banyak perempuan ngelihat darah kecengkang pak. Iya. Pingsan duluan. Itu ada kebutuhan. Yang ketiga dagangnya. Beliran doang. Sama kunci yang ada yang balik lagi. Ya. Mana yang rendangnya nggak ada? Tadi yang beli pakai cat? Itu siapa? Datang. Ada rugi nih. Tadi tentang Anda keluar. Ya, jadi dagang beli. Ya kan belum tahu ini yang beli siapa. Takut ada cacat nih. Kalau barangnya cacat boleh dibalik. Ya, kecuali yang di mall-mall. Barang yang sudah dibeli tidak boleh. Kalau di Indonesia ada namanya khiyar. Ya, khiyar majlis, ada khiyar syarat. Nanti ada juga ya. Kalau jual beli boleh milih, bisa batal, bisa kalau barangnya cacat. Ada yang di majlis, di tempat dia dagang. Ada khiyar syarat 3 hari ya. Nggak ada balik lagi. Nah, kita beli elektronik kan. Ini masih garansi toko nih 7 hari. Ini namanya khiyar majlis. Kalau ada cacat pak boleh dibalikin. Nah itu kalau yang dagang lagi perempuan itu kelihatan. Kalau kelihatan gimana? Kamu ngaku semua. Dokter boleh ngajar kok. Ini mazhab Imam Syafi'i. Mazhab lain ada yang boleh kebuka. Kayak di Indonesia kan campur ini mazhabnya. Kalau semua murni Syafi'i nggak boleh kebuka, pakai di niqab. Karena sekarang disebutnya teroris. Ya kan? Sampai yang lebih parah laki-laki pakai nih masuk. Ya kan lagi ramai kemarin ya? Iya. Laki-laki pakai nih niqab, dayat masuk. Padahal kerjain. Ya Allah. Kirain Hasanah atau si Nurdin. Masal itu dukul waktu wallahu a'lam.